Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, tabi pun. Yang saya hormati Ibu Nelly Astuti dan juga Ibu Destiani selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar dan rekan-rekan yang saya sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dina Yestiliana, kemudian Fairatu Sania, Tiara Farasinta, dan juga Zakiyah Nazir Effendi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi pembelajaran membaca, menulis permulaan di sekolah dasar. Materi pertama akan disampaikan oleh Dina Yestiliana, yaitu saya sendiri, mengenai pengertian membaca menulis permulaan. Membaca menulis permulaan atau sering kita sebut dan dengar sebagai MMP merupakan sebuah program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan juga kemampuan menulis. Pada hal ini, hal yang pertama diajarkan oleh seorang guru adalah kemampuan membaca dan kemampuan menulis pada tingkat permulaan atau tingkat dasar, yaitu dapat kita temui pada SD kelas rendah, kelas 1 dan kelas 2. Pada hal ini, guru menjadi fasilitator untuk siswanya agar dapat menguasai kemampuan membaca dan menulis di tingkat dasar. Nah, pada kemampuan membaca, hal ini lebih diorientasikan kepada kemampuan membaca tingkat dasar atau tingkat awal, yaitu kemampuan membaca melek huruf. Nah, kemudian setelah tingkatan melek huruf akan dilanjutkan kembali pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu kemampuan membaca tingkat lanjut. Jadi, apabila seorang anak sudah menguasai kemampuan membaca melek huruf, mereka akan diajarkan dan dibimbing kembali untuk menguasai kemampuan membaca tingkat lanjut, yaitu melek wacana. Nah, sedangkan pada kemampuan menulis permulaan atau tahap awal, hal ini lebih diorientasikan kepada pembelajaran yang bersifat mekanik. Yaitu pada tahap ini, siswa diajarkan untuk menuliskan lambang-lambang yang di dalamnya terdapat sebuah makna. Nah, pada tahap ini juga seorang siswa juga diajarkan untuk menuangkan pokok pikirannya atau gagasan mereka atau bahkan perasaan mereka di dalam sebuah bentuk tulisan. Pada tahap membaca permulaan, biasanya seorang guru memiliki materi yang akan disampaikan, yaitu seperti pengenalan huruf, kemudian vokal. Nah, pada hal ini guru juga mengajarkan kepada siswa untuk dapat menggabungkan beberapa huruf menjadi sebuah suku kata. Nah, kemudian dari sebuah suku kata tersebut, guru juga mengajarkan kepada siswa untuk dapat mengejanya dengan baik dan benar. Pembelajaran membaca menulis permulaan ini memang harus dibimbing penuh oleh seorang guru karena membaca dan juga menulis merupakan pelajaran yang akan berlanjut ketika anak tersebut sudah memasuki ke kelas tinggi. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran membaca menulis permulaan yang akan disampaikan oleh saudari Tiara Farasinta. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tiara Farasinta, NPM 1953053006, nomor absen 28. Di sini saya akan menerangkan materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan membaca dan menulis permulaan. Pembelajaran membaca permulaan diberikan di kelas 1 dan 2. Tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. Tujuan membaca permulaan juga dijelaskan agar siswa dapat membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan tepat. Pelaksanaan membaca permulaan di kelas 1 sekolah dasar dilakukan dalam 2 tahap, yaitu membaca periode tanpa buku dan membaca dengan menggunakan buku. Pembelajaran menggunakan tanpa buku dilakukan dengan cara mengajar dengan menggunakan media atau alat peraga selain buku, misalnya kartu gambar, kartu huruf, kartu kata, dan kartu kalimat. Pembelajaran membaca dengan buku merupakan kegiatan membaca dengan menggunakan buku sebagai bahan pelajaran. Menurut Heru Susanto dalam Saleh Abbas 2006, tujuan pembelajaran membaca menulis permulaan adalah yang pertama,
pembinaan dasar-dasar mekanisme membaca. Yang kedua, mampu memahami dan menyuarakan kalimat sederhana yang ditulis dengan intonasi yang wajar. Dan yang ketiga, anak dapat membaca dan menulis kata-kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan tepat dalam waktu yang relatif singkat. Tujuan pengajaran membaca dan menulis pada dasarnya ialah memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan kepada siswa untuk menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik dan dapat menuliskannya dengan baik dan benar. Nah, secara rinci, tujuan pengajaran membaca dan menulis di sekolah dasar adalah yang pertama, memupuk dan mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami dan melaksanakan cara membaca dan menulis dengan baik dan benar. Yang kedua, melatih dan mengembangkan kemampuan siswa untuk mengenal dan menulis huruf-huruf atau abjad sebagai tanda bunyi atau suara. Yang ketiga, melatih mengembangkan kemampuan siswa agar terampil mengubah tulisan menjadi suara dan terampil menulis bunyi atau suara yang didengar. Yang keempat, mengenalkan dan melatih siswa untuk mampu membaca dan menulis sesuai dengan teknik-teknik tertentu. Yang kelima, melatih keterampilan siswa untuk memahami kata-kata yang dibaca atau ditulis dan mengingat artinya dengan baik. Yang keenam, melatih keterampilan siswa untuk dapat menetapkan arti tertentu dari sebuah kata dalam konteks kalimat. Yang ketujuh, memupuk dan mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami, menuliskan, menggunakan, dan menikmati keindahan cerita bahasa Indonesia. Yang kedelapan, mengungkapkan ide atau pesan sederhana secara lisan atau tertulis. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakiyah Nasir Effendi. Baik, di sini saya akan membahas tentang metode MMP. Metode pembelajaran membaca pemulaan. Yang pertama ada metode eja, metode bunyi, metode suku kata, kemudian kata global dan juga kata lembaga. Yang pertama ada metode eja. Pembelajaran membaca dan menulis pemulaan dengan metode ini memulai pengajaran dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dilafalkan dan dihafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Sebagai contoh, sebagai abjad A, B, C, dan seterusnya. Kemudian kegiatan itu diteruskan dengan menuliskan lambang tulisan seperti A, B, C, D, dan seterusnya atau dengan huruf rangkai. Setelah melalui tahapan ini, para siswa diajak untuk memperkenalkan cara merangkaikan beberapa huruf yang sudah dikenalnya, seperti B, A, ba, D, U, du. Dibaca badu. Nah, proses ini sama dengan menulis pemulaan. Setelah anak-anak bisa menuliskan huruf-huruf lepas, kemudian dilanjutkan dengan belajar menulis rangkaian huruf yang berupa suku kata. Proses pelajaran selanjutnya adalah pengenalan kalimat-kalimat sederhana. Contoh-contoh perangkaian huruf. Contoh-contohnya perangkaian huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Diupayakan mengikuti prinsip pendekatan spiral, pendekatan komunikatif, dan juga pengalaman berbahasa. Yang kedua ada metode bunyi. Metode bunyi ini merupakan bagian dari metode eja. Prinsip dasar dan proses pembelajarannya tidak jauh beda dengan metode eja atau abjad. Perbedaannya hanya terletak pada cara atau sistem pembacaan atau pelafalan abjad. Nah, sebagai contoh, di sini ada N, Ana, N ini. Nah, cara metode bunyi ini adalah an.
en, a. Nah, en, i, ni. Ingat, yang berbeda adalah pembacaannya, pelafalan abjadnya. Jadi en, a, nah, en, i, ni. Maka dibaca nani. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah metode suku kata. Proses pembelajaran dengan metode ini diawali dengan pengenalan suku kata. Contohnya seperti ini. Co, bo, ya seperti itu. Ba, bi, bu, be, bo. Ca, ci, cu, ce, co, dan seterusnya. Kemudian dirangkai menjadi kata-kata seperti kata yang Bobby, kaki, babu, buku. Nah, proses selanjutnya yaitu proses pengupasan atau penguraian bentuk-bentuk tersebut menjadi satuan-satuan bahasa terkecil di bawahnya. Jadi, jika disimpulkan, dalam pengajaran metode suku kata ini terdapat ada 4 proses. Yang pertama, pengenalan suku-suku kata. Yang kedua, perangkaian suku-suku kata menjadi kata. Yang ketiga, perangkaian kata menjadi kalimat sederhana. Dan yang keempat adalah tahapan yang terakhir yaitu perangkaian dan pengupasan. Kemudian untuk metode kata merupakan nama lain dari metode kupas rangkai. Yang ada di dalamnya itu terdapat metode suku kata. Proses pembelajaran MMP dengan metode ini melibatkan serangkaian proses pengupasan dan juga perangkaian. Maka metode ini dikenal juga sebagai metode kupas rangkai. Sebagian orang menyebutnya juga sebagai metode kata atau metode kata lembaga. Metode global. Sebagian orang mengistilahkan metode ini dengan metode kalimat. Dikatakan demikian karena alur proses pembelajaran MMP yang diperlihatkan melalui metode ini diawali dengan penyajian beberapa kalimat global. Untuk membantu pengenalan kalimat yang dimaksud biasanya digunakan berupa gambar. Nah, di bawah gambar tersebut, jadi di bawah gambar dan di bawahnya tersebut dituliskan kalimat yang kira-kira merujuk pada gambar tersebut. Setelah anak diperkenalkan dengan beberapa kalimat, barulah proses pembelajaran MMP dimulai. Guru mengambil salah satu kalimat. Kalimat tersebut disajikan dasar atau alat untuk pembelajaran MMP. Melalui proses diglobalisasi atau proses penguraian kalimat menjadi satuan-satuan yang lebih kecil, yakni menjadi kata, suku kata, dan juga huruf. Jadi, dalam metode global ini, guru membutuhkan gambar dalam pengajaran MMP kepada anak. Gambar dapat menarik perhatian anak, serta diharapkan dapat membuat anak menjadi pandai membaca dan menulis. Untuk metode yang terakhir ini adalah metode kata lembaga. Metode kata lembaga merupakan metode peralihan antara metode bunyi dengan metode global. Guru memulai materi ajar dari kata yang dekat dengan anak, dipahami, dan sering didengar. Karena dalam konsep seperti ini, maka materi ajar itu dalam bentuk gambar dan nama gambar di bawahnya. Misalnya, ada gambar anak seorang laki-laki yang bernama Didi atau gambar bola dan gambar yang lain-lain. Nah, di bawah gambar anak tersebut ditulis nama Didi atau gambar bola ditulis bawahnya bola. Nah, seperti itu metode kata lembaga. Perkenalkan, nama saya Fahiratu Sania, NPM 1913053774, nomor absen 11. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu metode pembelajaran membaca permulaan. Yang pertama yaitu metode SAS. SAS merupakan singkatan dari struktural analitik sinetik. Metode SAS merupakan salah satu jenis metode yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan bagi siswa pemula.
Pembelajaran MMP dengan tahap ini mengawali pelajarannya dengan menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat yang utuh. Mula-mula, anak diperkenalkan dengan sebuah struktur yang memberi makna lengkap, yakni struktur kalimat. Hal ini dimaksudkan untuk membangun konsep-konsep kebermaknaan pada diri anak. Kemudian, melalui proses analitik, anak-anak diajarkan untuk mengenal konsep kata. Kalimat utuh yang dijadikan tonggak dasar untuk pembelajaran membaca permulaan ini diuraikan ke dalam satuan-satuan bahasa yang lebih kecil yang disebut dengan kata. Proses penguraian penganalisisan dalam pembelajaran MMP dengan metode SAS meliputi yang pertama, kalimat menjadi kata-kata, yang kedua, kata menjadi suku kata, dan yang terakhir yaitu suku kata menjadi huruf-huruf. Jadi, dapat diartikan bahwa metode SAS ini merupakan metode yang menganalisis satuan terbesar yaitu kalimat, kemudian diubah menjadi yang kecil yaitu kata, kemudian kata diubah lagi menjadi suku kata, dan mengubahnya lagi menjadi satuan yang paling kecil yaitu huruf. Tujuan metode SAS ini adalah agar anak berusaha menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk membangun konsep-konsep kebermaknaan pada diri anak. Selanjutnya yang kedua yaitu metode kupas rangkai suku kata atau KRSK. Metode KRSK yaitu siswa diperkenalkan beberapa suku kata kemudian menjadi sebuah kata. Setelah siswa mampu membaca suku kata tersebut anak-anak langsung menulis suku kata yang ada dalam rangkaian kata menjadi sebuah kata. Metode KRSK adalah metode untuk memperkenalkan huruf kepada siswa. Lalu suku kata yang sudah dikenali oleh siswa diuraikan menjadi huruf, kemudian huruf dirangkaikan lagi menjadi suku kata. Yang terakhir yaitu metode abjad. Dalam metode ini siswa mulai belajar abjad dengan membaca beberapa huruf, misalnya dari A sampai dengan Z. Setelah anak dapat membaca beberapa huruf secara terpisah, anak dimulai menulis huruf yang paling mudah. Setelah anak-anak dapat menulis huruf secara terpisah, mereka diajarkan untuk merangkai huruf tersebut menjadi suku kata, lalu menjadi kata. Menurut Subana dan Sunarti, setelah anak-anak dapat menulis huruf secara terpisah, mereka diajarkan untuk merangkaikan huruf tersebut menjadi suku kata, lalu menjadi kata. Dalam kalimat rangkaian huruf yang merupakan kata dengan huruf dirangkaikan menjadi kalimat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.